Assalamualaikum, hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, amin. Di video kali ini, aku mau bikin ide jualan murah meriah lagi ya. Jadi, bagi yang penasaran, ikutin videonya hingga selesai. Dan langsung aja ke videonya. Masih sama dengan ide jualan yang kemarin, yaitu pizza mini dengan harga jual Rp2.000. Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan di depan sekolahan SD. Pasti langsung diserbu anak-anak ya, karena rasanya rotinya yang gurih dan toppingnya yang cocok banget untuk anak-anak. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke cara pembuatannya. Karena ini untuk dijual di depan sekolahan SD, aku itu bikinnya pagi hari sekitar jam 4 subuh. Jadi untuk hari ini bikinnya itu sedikit kejar-kejaran dengan waktu, karena biasanya aku bikinnya itu kan malam, sekitaran jam 7 malam baru aku bikin pizza mini ini untuk dijual besok pagi. Tapi untuk hari ini aku kesiangan ya, bangunnya itu jam 4 subuh, harusnya itu jam 3, tapi karena ini bangunnya mepet sekali waktunya, jadi harap dimaklumin saja videonya ini sedikit terburu-buru. Oke, langsung aja ke bahan roti pizzanya. Ini bahan roti pizzanya ini sama dengan resep donat jualan aku ya bunda. Jadi dari 250 gram tepung terigu, ini menggunakan tepung terigu curah yang biasa dijual di warung-warung dengan harga 2.500 per 250 gram. Kemudian 3 gram ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, 1 gram bread improver, 2 sendok makan margarin, sejumput garam, dan air secukupnya. Jadi untuk takaran airnya disesuaikan aja dengan kelembapan tepung di daerah kalian masing-masing. Oke, semua bahan kering sudah masuk ke dalam wadah, kemudian diaduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diuleni. Bisa diuleni dengan menggunakan tangan, tapi sebelumnya tangan harus dalam keadaan bersih. Diuleni adonan hingga setengah kalis atau sampai bahan tercampur dengan rata. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan margarin dan sejumput garam. Kemudian diuleni kembali sampai benar-benar semua bahan tercampur dengan rata dan hasilnya kalis. Walaupun tanpa mixer, tapi bisa menghasilkan roti pizza yang sangat lembut ya bunda. Jadi buat bunda-bunda yang tidak mempunyai mixer di rumahnya, seperti aku ini bisa membuat ide jualan pizza mini atau burger mini ini tanpa mixer. Dan ini resepnya juga cocok sekali karena tanpa telur dan tanpa susu. Karena ini kan untuk dijual Rp2.000. Jadi bahan-bahannya juga harus bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya bunda. Nah, adonannya setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian bulatkan dan tutup dengan kain lap bersih dan di-proofing selama kurang lebih 30 menit ya, karena ini aku lagi kejar-kejaran waktu. Jadi jam 6 pagi itu harus sudah diantar ke penjual yang berjualan di depan sekolahan. Jadi sambil menunggu adonannya 30 menit di-proofing, aku siapkan untuk bahan toppingnya. Siapkan 2 buah sosis dan setengah potong sosis seperti ini, kemudian dipotong-potong. Ini kalau beli eceran itu harganya 2.000 per 1 buah sosis ya, tapi kalau belinya itu 1 pak itu harganya lebih murah lagi. Kemudian dipotong-potong, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga ya, jadi disesuaikan aja. Dan untuk waktu proofingnya juga harusnya itu kan 1 jam atau 60 menit.
Tapi ini aku cuma 30 menit aja karena waktunya yang sangat mepet. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Setelah semua sosis dipotong-potong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dan ini untuk topping pizza mininya ada 50 gram keju yang sudah diparut, sosis yang sudah dipotong-potong tadi, dan ada daun seledri yang sudah dicincang halus. Ini dari kulkas karena sisa kemarin. Kemudian untuk sausnya ada saus tomat dan mayones. Oh iya, karena di rumah tidak ada garpu, tidak tahu ya, jadi garpunya itu pada hilang. Jadi di sini aku cuma menggunakan tusuk gigi yang diikat dengan karet gelak untuk membuat lubang pada adonan pizzanya. Setelah 30 menit di proofing, hasilnya seperti ini. Karena bikinnya itu di pagi hari atau jam 4 subuh, jadi tidak terlalu mengembang ya. Oke, langsung aja uleni sebentar untuk membuang gas pada adonan. Selanjutnya, sebelum dibagi-bagi, timbang keseluruhan adonannya ya agar bisa dikira-kira. Nah, setelah itu bagi-bagi adonan. Di sini aku akan membaginya per adonan seberat 20 gram. Lakukan hingga selesai. Jadi total hasil dari tepung terigu 250 gram ini menghasilkan 25 gram pizza mini dengan berat atau dengan adonan 20 gram. Setelah semua adonan dibagi-bagi sama rata, kemudian dipindahkan ke wadah lain dan jangan lupa untuk ditutup agar permukaannya tidak kering. Kemudian ambil satu adonan, dironding, lakukan hingga semua adonan selesai dironding. Harus gerak cepat ya bunda, karena ini waktunya sangat mepet sekali, jadi harus gerak cepat karena kejar-kejaran dengan waktu juga. Lanjut lagi, setelah semua adonan selesai dironding, kemudian ambil adonan yang pertama lalu dipipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk memipihkannya tidak usah terlalu pipih. Kemudian untuk membuat bagian tengahnya bisa menggunakan gelas seperti ini ya, dan ditusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk gigi seperti ini. Langsung diletakkan ke loyang. Lakukan hingga semua adonan pizza selesai dipipihkan dan ditusuk-tusuk. Kemudian setelah semua adonan pizza dibentuk, langsung aja diberi topping. Yang pertama, beri topping saus sambal terlebih dahulu. Di bagian permukaannya diratakan menggunakan sendok, bisa juga menggunakan spatula. Kemudian tambahkan 4 buah potongan sosis, keju parut, daun seledri, dan yang terakhir tambahkan mayones dan saus sambal.
Setelah itu di-proofing kembali hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah di-proofing yang terakhir kalinya, langsung kita oven ya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu. Oven roti pizza mini hingga matang, dan kenali oven kalian masing-masing ya. Untuk waktu pengovenannya, oven di suhu 200 derajat Celcius selama 30-40 menit. Dan ini dia pizza mininya sudah matang dan sudah dikemas. Maaf ini tidak ke-record sewaktu mengemasnya karena ini buru-buru sekali. Langsung aja. Gimana rasanya ya, ini yang mencicipinya Pak Su. Jadi karena masih pagi, langsung aja bisa untuk sarapan. Ini rotinya lembut sekali ya bunda, walaupun tanpa telur dan tanpa susu. Wow, kelihatan lembut sekali. Dan setelah aku bertanya kepada Pak Su gimana rasanya, katanya rasanya mantap, cocok untuk dijadikan ide jualan, apalagi ini bisa dijadikan untuk sarapan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dimanapun berada. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.